Nah, ini guys, timun teman saya ini. Saya ngasih pelajaran untuk bertani ke kawan saya. Ini saya di Jawa. Hari ini penampakan timun mira dari teman saya. Ini cara saya memberitahu caranya nanam timun yang metode dimulsa. Ini sudah mulai ada yang kena bercak ini. Kemarin dia menyuruh saya untuk survei bagaimana cara mengatasinya. Ini lahannya, ini timun dari tanaman dari teman saya. Mudah-mudahan masih bisa kita atasi penyakit kresek ini. Dari pengalaman saya yang dulu di Sumatera, kita selalu menggunakan fungisida yang berperan aktif, mankonsep. Mudah-mudahan masih bisa diatasi. Ini timun merah. Kalau buahnya masih konsisten, masih bagus. Ini lahannya. Sampai sana. Ini tanaman timun umur 30 hari. Kemarin ini masih melakukan pemupukan, baru 2 kali pemupukan. Alhamdulillah sudah seperti ini. Mudah-mudahan nanti waktu panen mendapat harga yang maksimal. Ini pakai mulsa yang lebar 120. Waktu itu yang buat lahan ini saya sendiri, saya kerja. Ini lahan sawah yang sudah dipanen. Ini kalau di Jawa tempat saya tinggal ini sekarang, setelah ditanam padi, karena ini tak ada hujan, bukan nggak ada irigasi, jadi mereka nggak mengaktifkan lagi. Kalau sudah sawah, sudah tanam panen padi, sudah selesai, nunggu musim penghujan lagi baru mau tanam lagi. Mereka saya anggap kurang kreatif. Coba kalau ditanam sayur apa kan, pasti bisa menghasilkan lagi seperti teman saya ini. Teman saya ini mulai dari nol. Saya kasih panduan. Katanya saya mau minta belajar tani. Dulu saya pernah nanam timun manual, kelihatan subur, bagus. Akhirnya dia minta belajar. Terus saya kasih tahu kalau lebih bagus lagi, mau bagus lagi, dimulsa. Ya dimulsa itu yang jelas pupuk. Itu awet. Nggak seberapa dimakan rumput. Terus mengendalikan rumput juga lebih mudah. Ini jalan air, pembuangan air. Karena di sini sering tergenang air. Dulu pertama ditanam cabai. Tanam cabai nggak panen karena kebanjiran, jadi mati dia. Masih ada lah yang masih hidup sisa tahun kemarin tanaman cabenya gitu. Sebenarnya di sini bagus sekali cabai, tapi ya karena kemarin banjir, tergenang air. Nah, ini cabenya sisa yang lama ini sisa kebanjiran kemarin, masih hidup tanahnya. Karena sebenarnya lahan sawah, jadi ya seperti ini. Kemarin itu kesalahannya dari pembuangan airnya nggak maksimal, jadi airnya menggenang, airnya cabenya mati. Ini timun mira. Nah, ke sana.
Mira. Di sini nggak ada orang jual bibit mira, ini online bibitnya. Online. Kalau di Sumatera banyak. Alhamdulillah ini sudah buahnya mulai. Gitu. Buahnya mulai bagus-bagus. Ini lokasinya di Jawa Tengah, di daerah Salatiga. Saya merantau ke Salatiga. Istri saya kerja di pabrik. Saya kerja serabutan. Ya ini kerja tempat kawan. Harian guys. Ya harian teman. Alhamdulillah timun 30 hari sudah seperti ini. Sana lagi itu ada juga tuh. Timunnya. Ini guys. Nah, alhamdulillah sebagus. Ini orangnya belum datang, yang punya tanaman ini masih, kalau pagi seperti ini masih mengantar anaknya sekolah. Ini berkisar jam 7. Biasanya jam 8 baru datang yang punya tanaman ini. Karena saya di sini hanya sebagai pekerja, sambil memberi contoh cara bertani. Karena dia sama sekali belum pernah bertani. Ini di Jawa ini, daerah Salatiga ini jarang orang tani. Semuanya taninya tani sawah. Itu cuma nanam padi. Mayoritas orang kerja di pabrik. Jadi banyak masyarakat sini kerja di pabrikan. Pabrik, di sawmill. Jadi yang masalah di pertanian belum memahami, belum tahu. Ini termasuk perdana saya mengajari teman saya untuk bertani, yaitu menanam timun. Kalau di sini lahannya cukup bagus, subur tanahnya. Cuman harus hati-hati sama tanah di sini karena sudah banyak menggunakan pupuk yang kandungan nitrogen tinggi. Jadi saya pastikan ini zat asam sudah tinggi di sini. Keasaman tanahnya cukup tinggi. Makanya waktu sebelum ditutup sama plastik atau mulsa itu kami menggunakan dolomit yang sangat banyak, pupuk kapur dolomit, supaya untuk menetralkan tanah. Timunnya alhamdulillah bagus. Kemarin juga sempat menanam pepaya California itu, tapi karena kemarin sempat banjir tergenang air, jadi banyak pepaya yang mati. Busuk, sebenarnya super. Ini rencananya mau saya ditambah lubang lagi, mau tanam campur sari, mau di bawahnya mau ditambah mau tanam cabai. Jadi karena cabai itu minimal 100 hari baru panen, jadi sebelum, kalau nunggu cabai lama kan panennya, jadi tanam timun dulu, nantilah bawahnya ini